Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana mendesain ribbon bertemakan Happy New Year 2022. Oke, sebelum saya menjelaskan secara detail, teman-teman selamat Natal bagi yang merayakannya, damai penuh sukacita. Oke teman-teman, sebelum saya menjelaskan secara detail bagaimana cara mendesain ribbon bertemakan Happy New Year, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channel saya karena di dalam channel saya terdapat tips dan trik yang lebih menarik. Oke, kalau begitu langsung saja simak videonya bagaimana membuat desain ribbon bertemakan Happy New Year 2022. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat desain ribbon buat kebutuhan nanti kartu ucapan ya di media sosial, kurang lebih seperti itu. Oke, nanti outputnya seperti ini kurang lebih ya, tapi agak sedikit berbeda ya, nggak apa-apa. Tapi saya coba akan menyamakan posisinya ya teman-teman ya. Oke, langkah pertama teman-teman harus menyiapkan kira-kira yaitu fotonya dulu. Fotonya silahkan menggunakan foto pribadi atau foto keluarga dan sebagainya untuk merayakan masuk ke tahun 2002. Saya berharap di tahun 2002 teman-teman rezekinya makin berlimpah dan kesehatannya makin sempurna, kurang lebih ya, dan semua harapannya tercapai. Oke. Langkah pertama untuk membuat seperti ini, teman-teman harus menciptakan lembaran baru dengan ukuran 1000 x 1000. Intinya sih 1:1 ya, mau 2000 x 2000 boleh, mau 500 x 500 juga boleh, tapi kalau teman-teman komputer nggak kuat pakai yang kecil aja, 500 x 500 nggak apa-apa ya. Oke, jadi saya pakai yang 1000 terus kemudian di add-on optionnya saya kasih 72 teman-teman, supaya karena ini untuk kebutuhan media sosial jadi teman-teman harus merubah menjadi 72 supaya tidak berat ya, karena untuk kebutuhan media sosial bukan untuk printing ya. Oke, lalu di oke saja, tidak apa-apa, hasilnya seperti ini. Terus kemudian langkah pertama kita buat apa sih gitu. Langkah pertama saya mau menjelaskan bagaimana cara membuat frame-nya dulu teman-teman ya. Membuat frame-nya tuh bagaimana. Jadi ini saya matikan dulu, matikan ya. Jadi awalnya tuh saya mencoba untuk membuat frame-nya dulu teman-teman. Nah, oke, frame-nya dulu. Nah, balon-balonnya nanti deh. Ini balonnya dibuat sendiri ya teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi saya bikin yaitu frame-nya. Bagaimana cara membuat seperti ini? Nah, langkah pertama teman-teman dipastikan rulernya sudah ada, tampilannya seperti ini. Terus kemudian teman-teman digeser dari sini ke kanan. Nah, dipaskan di sini. Teman-teman sambil melihat di bagian bawah. Ya, kalau teman-teman lihat di sini nih, ya di bagian sini ya, saya tunjuk nih, ya. Nanti ada angkanya ya. Ketika saya geser, dia ada angkanya. Nah, add guide ya. Posisikan ke 500. Nah, pas ya. Terus kemudian digeser lagi dari sini kemari juga sama, 500 ya. Oke, kira-kira 500. Nah, oke. Setelah itu baru teman-teman coba tekan Ctrl Shift Z supaya benar-benar full layarnya ke tengah halaman, itu screen orang bilang namanya. Terus kemudian teman-teman pakai yang namanya lingkaran. Nah, lingkaran ini pakai ellipse, klik dari tengah saja, lalu ditarik pakai Alt, tekan Alt Shift ya, Shift dan Ctrl itu diaktifkan secara bersamaan. Besarnya kira-kira di sini. Nah, jangan full banget, kira-kira segini aja. Ya kira-kira ya, jangan kecil tapi agak segini. Ini kan temanya mau nonjolin dia gitu ya, saya besarin. Oke, kalau sudah teman-teman tinggal klik yang namanya move ya, klik aja move, terus seleksinya ada. Nah, teman-teman harus menciptakan folder baru, ini lebih aman, bikin folder baru, kasih nama frame. Misalkan gitu ya, frame lingkaran lah gitu ya. Lingkaran, nah gitu aja. Oh, apa tuh? Oh, nah gitu ya, frame lingkaran. Ternyata caps lock-nya nyala. Oke, setelah sampai di sini teman-teman pastikan buat layer baru. Nah, kasih nama ini frame. Oke ya, frame atau bingkai dah. Kalau bingung bingkai aja, bingkai ya, gitu ya. Lalu di oke. Nah, setelah di oke kan di sini taruhnya nih posisinya. Ini nama foldernya, ini nama layernya. Oke. Setelah itu teman-teman boleh diberi warna. Nah, warnanya kayak gini gimana nih? Nah, ini dia. Warna yang pertama ada warna kedua ya. Di warna luarnya cara teman cukup menggunakan gradient. Gradiennya nggak usah pusing-pusing teman-teman. Di sini sudah ada semua gradiennya.
Jadi tinggal diklik di bagian warna gradien. Oke, di sini kita lihat ada gradien. Bentar, cek dulu. Nah, ini gradien ada di bagian yang namanya Paint Bucket. Oke, saya klik. Jadi carinya di Paint Bucket, pilihnya gradien. Nah, di gradien ini teman-teman, saya coba klik di sini. Nah, ini warnanya sudah defaultnya sudah ada teman-teman. Nah, itu dia. Lalu pakai yang mana? Saya pakai yang crown molding. Tinggal ditarik ya. Oke, tinggal tarik dari, terserah sih dari manapun arahnya, silahkan bebas. Tarik aja ke atas, kira-kira di sini. Dah, gitu ya. Lalu kalau teman-teman nggak suka warnanya, boleh ditarik-tarik secara bebas. Mau di adjust, mau direnggangin, agak lebar, agak soft, itu terserah kalian. Nah, kalau sudah, klik lagi move tool. Nah, untuk menyelesaikannya paling gampang gitu. Terus kemudian kok agak sedikit bolong dalamnya, itu teman-teman harus mengecilkan seleksinya. Ini kan ada seleksinya nih, titik-titik ya. Teman-teman pakai select, pilihnya adalah dimilihnya di sini ada gambar ketahuan nih. Kalau ini keluar, lambangnya keluar, jadi seleksinya keluar lebar. Kalau ini seleksinya ke dalam, jadi contract to selection ya, contract ya. Kalau di Photoshop contract juga sama. Klik aja. Kalau ini kan enlarged ya, atau grow. Oke, saya pilih yang contract atau shrink. Klik aja, dikasih nilai kira-kira 40 deh. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu. Lalu teman-teman tinggal ditekan delete di keyboard untuk dihapus. Jadi kan, wah, jadi gitu. Tapi kalau teman-teman merasa kurang ini nih, kurang apa, kurang maaf, kalau kurang lebar ya diatur lagi gitu kan. Misalkan saya kembalikan di awal, saya undo, saya edit, saya pilihnya select, maaf ya, pilihnya shrink, terus kasih 50. Oke. Lalu tekan delete, selesai. Nah, ini kan masih ada sisanya. Nah, sekarang saya ingin membuat bingkai yang bagian dalamnya ini dia, tipis ya. Jadi saya buat dari sini, saya menggunakan sama gradien juga. Klik di sini, saya pilihnya yang gradiennya agak banyak teman-teman. Nah, di sini sudah tersedia, jadi nggak usah khawatir, dia ada blend. Ini tariknya dari sini berlawanan. Tadi kan dari sini kemari, dari sini kemari. Ini saya berlawanan ya, dari kiri ke kanan. Sekarang dari kanan ke kiri arahnya, seperti itu. Udah gitu aja, nggak usah pusing-pusing. Lalu klik move tool. Lalu teman-teman sekali lagi select di shrink, dikecilkan. Kira-kira 20 aja, lalu di OK. Nah, lalu tekan delete. Selesai. Ya, simple ya. Sudah selesai untuk bingkai. Nah, selanjutnya ngapain? Selanjutnya kita bikin background Natal. Ini dia. Ya, ini gimana caranya? Sama teman-teman. Jadi pastikan kalau teman-teman mau digabung di sini juga boleh, buat layar baru lagi teman-teman. Terus kemudian ini latar. Oke, misalkan gitu ya. Oke, boleh dipisahkan, dikeluarin sendiri. Ya, latar sini ya. Taruh di bawahnya. Nah, oke. Latar di belakang atau warna background boleh, silakan. Kenapa nggak di sini aja, Pak? Boleh, nggak masalah. Mau di sini juga sama. Siapa tahu nanti mau dipakai yang lain. Kalau mau tiba di sini juga boleh ya, silakan. Pilih ambil warna sesuai kebutuhan. Warnanya udah ada semua, teman-teman nggak usah pusing-pusing ngedit-ngedit warna dan sebagainya. Ada pakai yang ada aja dulu. Nah, baru teman-teman tinggal diatur dengan tipe yang radial. Tadi kan linear tuh. Kita tarik dari sini kemari. Pelan-pelan terus sampai kebutuhan. Kalau kebutuhan sampai di sini doang boleh. Kalau mau hanya sampai di sini juga boleh, silakan. Klik ya, mau naik dikit juga boleh. Dah selesai, klik. Nah, untuk backgroundnya sudah selesai teman-teman, sudah sama ya. Warnanya juga sama, sudah sama. Nah, sekarang berikutnya adalah bagaimana membuat titik-titik seperti ini. Nah, itu kayak seperti background tambahan ya. Saya buat layar baru, mungkin ini elemen titik-titik, elemen titik-titik dan bintang. Panjang banget tulisannya. Oke, elemen dan bintang kurang lebih. Nah, itu cara makainya gimana teman-teman ya. Jadi sama aja teman-teman. Jadi saya menggunakan brush. Dari brush klik di sini, saya pakai yang ini. Nah, oke. Terus nanti dibesarin brushnya sesuai kebutuhan. Kira-kira di sini deh. Nah, boleh. Pakai warna putih. Pastikan warna putih kita pilih. Ya, warna putih. Ini dia. Oke. Langsung klik aja. Ping, 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 ping. Nah, nggak apa-apa, acak-acak boleh. Dah gitu aja dulu.
Lalu teman-teman setelah sampai di sini tinggal dikasih efek blending menggunakan overlay. Nah, jadi ya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan titik-titiknya terlalu besar, kalau ini kan tipis ya, karena saya buatnya kecil-kecil. Kalau memang teman-teman ingin mengecilkan, boleh opacity dimainkan, diturunkan. Kalau mau turunin lagi, tergantung kebutuhan. Nah, itu dia tentunya. Seperti itu. Terus kemudian buat layer baru lagi. Kalau mau ditambahin bintang boleh nggak? Boleh. Di sini boleh. Teman-teman tinggal menggunakan cari yang gambar bintang. Itu udah standar, udah ada. Teman-teman tinggal atur besar bintangnya seberapa. Misalkan, oh saya maunya agak berbeda ya. Di sini agak gede, di sini agak segini. Terus klik aja, tik. Nah, mungkin di sininya agak kecil lagi. Jangan banyak-banyak, sedikit aja. Klik, oke. Terus di sini tambahin dikit lagi. Tik. Terus, kecil lagi. Tik. Tik. Sorry, kecilan. Ya, klik. Nah, gitu aja. Dah, selesai. Untuk yang latar elemen titik dan bintang sudah selesai, teman-teman. Oke. Nih, kalau teman-teman kepengen dibuat lebih rapi lagi, bisa dibuat background. Nah, gitu ya, background misalkan background. Nah, gitu boleh. Teman-teman tinggal dimasukkan aja di bagian latar yang masukin kemari, elemen masukin kemari. Selesai. Simpel ya, sederhana ya. Yang kedua sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian ini dia, teman-teman. Foto-fotonya itu gimana gitu kan. Ini juga ditambah tuh ada bintang-bintangnya ya. Dibanyakin. Oke. Di sini sedikit saya rapikan, ini saya tutup. Saya mungkin saya bikin folder foto, taruh di luar. Oke, foto bebas ya, teman-teman. Jadi saya biasanya kalau mau desain, saya mencoba untuk dibuat sedikit agak rapih ya, teman-teman. Yaitu di sini, teman-teman. Kalau sudah, teman-teman tinggal diambil fotonya, terus pastikan fotonya dicek dulu scale image-nya berapa. Di sini kan 300 keberatan, teman-teman. Dirubah ya. Dirubah menjadi 72 karena buat kebutuhan media sosial. Jadi 72. Ketikanya 72, selesai. Scale. Dah. Ini udah berubah menjadi ukuran dimensi 72. Nah, teman-teman dicek, kalau untuk meyakinkan lagi, cek lagi image, scale image 72 ya, aman ya. Oke. Kalau sudah, teman-teman tinggal ditekan Ctrl A. Nah, di kan terseleksi itu, lalu di copy, Ctrl C, aktifkan lembaran kita, lalu dipaste. Langsung nempel, teman-teman, otomatis. Simple ya, sederhana. Dan ini pastikan posisinya ada di dalam foto. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, setelah itu baru teman-teman tinggal mencoba untuk klik ditutup fotonya. Jadi bukan yang edit ini, bukan ini, tapi di sini aja. Nah, posisi fotonya di bawah frame. Nah, itu dia. Setelah di bawah frame, bagaimana cara croppingnya? Nah, teman-teman klik di bagian frame lingkaran. Lalu teman-teman pilih yang namanya Fuji Select. Klik di bagian dalam lingkaran, dia akan terseleksi bagian lingkarannya dalamnya. Lalu klik fotonya. Jadi bukan di fotonya yang diseleksi, tapi diklik foldernya. Lalu teman-teman klik yang namanya masking di sini. Tik, pilihnya selection. Karena kita ingin sesuai dengan seleksinya. Pilih add. Hore, sudah dapat, teman-teman ya. Lalu bagaimana cara ngeditnya kalau fotonya mau dibesarin? Gampang, tinggal dibuka aja foldernya, klik di gambarnya. Lalu teman-teman ini selection dihilangin dulu ya. Tekan Ctrl Shift A. Kemudian teman-teman menggunakan namanya scale. Di sini ada scale ya, teman-teman. Kalau kita perhatikan ada scale, tinggal klik aja. Lalu teman-teman tinggal dibesar. Ya, pakai Ctrl Shift A. Oke, maaf. Pakai Ctrl Shift A. Sorry, ini saya kecilin dulu deh. Maaf, saya cancel dulu. Saya kecilin dulu layarnya karena kegedean. Nah, saya klik dulu gambarnya, klik gambarnya. Lalu saya tarik dari sini kemari. Saya tekan Shift, pakai Ctrl. Nah, klik kayak gini. Dah. Klik, selesai. Udah jadi, teman-teman. Nah, sekarang saya coba untuk kembalikan ke awal lagi. Saya tekan Ctrl Shift J. Sudah dapat ya? Bahwa tahap yang untuk si foto sudah selesai. Sekarang berikutnya adalah tulisan. Kita ke atas. Oh, ternyata ada 2022. Ditambah lagi ada seperti tulisan. Nah, itu dia gimana caranya. Teman-teman dipastikan kita membuat tulisan, terserah mau yang bawah atau yang atas, silakan. Ya. Jadi teman-teman dipastikan buat folder khusus tulisan. Saya taruh di atas lagi.
seperti biasa, tutup, kasih nama tulisan. Nah, gitu ya. Oke, lalu teman-teman tinggal diklik yang namanya teks di sini, lalu klik di sini. Oke, terus kemudian teman-teman silakan ketik misalkan happy, enter, new, nah gitu aja, tinggal di blok aja. Terus kemudian teman-teman tinggal posisi rata tengah, ya kan, ukurannya besarnya berapa, saya kasih 150 saja. Kalau saya kegedean, saya kasih 100 aja, teman-teman. Terus kemudian setelah ini baru teman-teman tinggal pilih fontnya, bisa di sini atau di sini, silakan cari menurut kalian yang mana ya, yang suka gitu kan. Oke, di sini ada macam-macam, ada serif, ada seri dan sebagainya. Terus cari terus sampai ketemu yang mana gitu ya. Oke, sesuai kebutuhan. Nah, kira-kira fontnya bebas. Biasanya kalau untuk buat nama-nama di atas saya pakainya yang namanya kayak script, teman-teman. Atau Gothic atau script aja, cocoknya scriptnya. Jadi kita lihat script. Nah, kayak gini, Happy New Years, boleh, silakan. Atau ini boleh juga, boleh, silakan ya. Kalau yang saya buat yang ini, teman-teman, yang ini saya menggunakan Fabric ya. Kalau nggak salah Fabric atau apa gitu ya, saya lupa namanya fontnya. Jadi itu fontnya terinstall karena saya yang di komputer ini saya tidak install fontnya. Nah, teman-teman boleh membuat font apa saja, jadi tidak harus sesuai dengan saya. Teman-teman, kalau di sini saya pakai Valmir script ya, oke, boleh seperti itu. Yang pasti teman-teman pastikan tulisannya agak sedikit tebal, jangannya kayak gini, pinggirnya agak grepes-grepes, jangan. Nah, ini boleh ya. Yang penting tulisannya bisa terbaca, itu yang terpenting. Jadi fontnya dipastikan kita milih, boleh menggunakan yang script seperti ini, tapi yang bisa dibaca. Ini lebih aman ya, lebih nyaman ya. Oke, kemudian teman-teman tinggal diatur kira-kira kalau memang kurang besar, dibesarkan kembali 120. Oke, terus kemudian kerapatannya boleh diatur, apakah mau lebih rapat, tinggal diatur lagi. Apakah mau dinaikin atau mau direnggangin, itu tergantung kebutuhan ya. Bisa ya, jelas ya. Oke, kalau sudah nanti teman-teman tinggal diatur kira-kira seperti apa, tinggal sesuaikan kebutuhan. Iya, nah itu dia. Kalau sudah, teman-teman tinggal atur sesuai kebutuhannya. Saya pilih layer dulu, saya double klik lagi, saya blok lagi. Ya, kira-kira di sini. Kalau sudah pas, teman-teman tinggal digeser aja ke atas, cukup. Nah, gitu ya, teman-teman. Oke, setelah sampai di sini saya coba perbesar. Nah, dibesar biar kelihatan. Nah, teman-teman, untuk memberi warna supaya seperti ini, teman-teman, saya biasanya tidak langsung di teks ini, teman-teman. Jadi teman-teman harus tekan Alt dulu, lalu klik di bagian layar teksnya untuk mengambil seleksinya, lalu dimatikan. Saya buat layar baru. Oke, mungkin warna tulisan. Loh, kenapa nggak langsung aja gitu kan? Ini cara teknik gitu ya, teman-teman. Kalau saya menggunakan yang ada di sini, yaitu biasanya warna-warna solid. Tapi kalau untuk warna gradient, saya sarankan lebih aman menggunakan ini. Terus kemudian teman-teman tinggal pilih warna gradient sesuai kebutuhan. Gradientnya yang mana? Kalau gradient yang saya pakai di sini itu ada gold ya, bentuknya ya normal, sudah standar lah, standar yang ada di sini ya, teman-teman. Tinggal pilih pakai yang mana aja boleh. Ya. Nih pakai yang golden. Nah, tinggal tarik aja. Saya kecilkan dulu sudut pandangnya, tarik ke atas. Nah, tinggal diatur kira-kira maunya seperti apa. Nah, tarik kemari lagi, diatur lagi sesuai kebutuhan. Kira-kira seperti apa maunya. Nah, itu dia, teman-teman. Kalau sudah cocok, tinggal diklik aja, selesai. Nah, itu dia, teman-teman. Oke, kalau kita lihat seperti ini kan tulisannya masih sulit kebaca ya, teman-teman. Nah, saran saya, teman-teman di sini menduplikat dari tulisan yang ada di sini. Saya klik kanan, pilihnya duplicate layer. Saya duplicate layer, duplicate taruh di bawah, yang kopinya, dan yang kopinya ini boleh digeser ke kanan sedikit menggunakan move. Kita geser begini. Nah, itu dia. Lalu teman-teman tinggal mengontrol merubah warnanya lebih gelap menggunakan brightness contrast. Lebih gelap supaya sedikit ada kayak kesannya kayak bayangan. Itu dia. Ya, kira-kira begitu, tinggal diatur sesuai kebutuhan. Bisa ya? Oke, jadi angkanya bebas sesuai kebutuhan. Lalu pakai move lagi, digeser letaknya kira-kira pasnya di mana? Apakah mau di mana atau di mana? Silakan. Sesuai kebutuhan aja. Nah, itu dia.
Oke, simple ya. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman boleh menggunakan warna hitam juga boleh, silahkan. Nah, kalau saya biasanya hanya merubah warna itu. Terus kemudian teman-teman supaya kelihatan agak sedikit tegas, ada garisnya, teman-teman bisa mencoba klik di bagian warna tulis yang atas nih, bukan yang gelap, tapi yang atasnya. Tekan Alt, klik di tulisan, nanti dia akan terseleksi. Terus kemudian teman-teman tinggal memberi stroke dengan cara kemudian edit, pilihnya stroke selection. Saya kasih nilai kira-kira 2 aja kali ya. Saya klik 2, oke. Dan teman bisa ngeliat seperti itu. Kalau ketebalan diundo saja, di Ctrl Z gitu ya, nggak usah pusing-pusing gitu ya. Ketebalan nih gitu kan. Saya klik edit, stroke lagi, pakai nilai 1 saja, cukup. Nah, itu dia teman-teman ya. Udah jadi, saya tekan Ctrl Shift A, teman seleksinya. Kalau memang terlalu tebal, masih terlalu tebal, ya diundo lagi, kasih warna yang lebih rendah nilainya. Ya, edit stroke dan sebagainya. Terus kemudian teman-teman tinggal nilai kurangin aja. Berapa, 0,5 misalkan gitu ya. Stroke tipis banget, boleh. Oke, karena setiap font punya beda-beda, ada yang tebal tipis. Kalau misalkan mau lebih kelihatan lagi tegas, bayangannya digeser ke kanan dikit. Nah, digeser lagi ya teman-teman, digeser dikit. Nah, itu lebih enak ya. Kalau saya biasanya mencatatnya gini, biarkan di sini 1 ya. Kalau saya begini caranya. Kalau tulisannya tipis banget gitu ya, kayak gini, saya mencoba untuk duplikat lagi. Nah, lalu saya klik lagi di sini, saya geser ke kanan. Oke. Gitu, terus kemudian saya duplikat lagi. Jadi double banyak, seolah-olah kayak tebel. Itu cara mensiasatinya. Simpel ya teman-teman. Kalau nanti teman yang belakang yang mau diganti warna agak lebih gelap dan sebagainya, tergantung kalian. Simple, selesai untuk tulisan yang Happy New Year. Terus kalau teman-teman ingin membuat tulisan yang berikutnya di bawahnya, teman-teman ya, teman-teman tinggal mencoba untuk melakukan, yaitu membuat tulisan biasa ya. Buat tulisan biasa, tapi bukan yang script. Bukan yang serif maksudnya, tapi yang namanya sans serif, artinya tulisan yang kotak tegak gitu ya. Saya klik di sini, lalu saya klik di bawahnya. Iya, lalu saya ketik 2022, simple, lalu di blok seperti biasa, lalu kasih nama 200 mungkin besarnya. Oke. Terus kemudian biasakan saja posisinya, tidak ada perubahan. Terus kemudian posisinya diatur kira-kira di sini. Nah, itu dia teman-teman. Setelah sampai di sini teman-teman tinggal double klik lagi. Mungkin fontnya nggak cocok ya, karena angka itu cocoknya biasanya kalau untuk tahun dia sifatnya yang sans serif, yaitu yang tidak meliuk-liuk. Nah, itu bagaimana? Kita cari aja di bagian font. Kira-kira yang ini ya, Verdana. Wah, Verdana juga, tapi jangan Verdana lah. Ini umum banget gitu ya. Oke. Cari agak tegas. Nah, ini dia kayak gini boleh, yang ini juga boleh gitu ya. Tapi usahakan jangan yang miring, jangan yang agak meliuk-liuk gini nih. Jadi benar-benar yang stabil. Nah, itu dia. Oke, ini font standar ya teman-teman. Jangan yang kayak gini aneh-aneh, jangan. Oke, jadi sifatnya yang tegak. Nah, kita lihat dulu di sini. Kira-kira ada nggak? Ini saya pakai standar karena ini komputer ini belum banyak font yang saya masukkan dibanding kalau sans serif bold. Nah, ini sans serif bold kan, sans serif bold italic. Oke. Macam-macam modelnya. Jadi sans serif itu ibaratnya fontnya itu lurus, nah stabil. Oke, saya rasa ini cukup ya. Saya pakai yang Rockwell Extra Bold. Nah, ini dia, saya pakai ini cukup boleh. Kalau yang kita pakai ini apa yang di sini? Ini pakai agency. Saya menggunakan agency. Jadi fontnya itu dia. Kalau teman-teman ingin menggunakan font agency, silahkan diinstal dulu teman-teman. Nah, seperti itu ya. Lalu teman-teman tinggal diatur kira-kira seperti apa posisinya, udah jadi. Tinggal diatur seperti biasa, taruh di tengah kurang lebih. Kemudian seperti biasa teman-teman ke layer, terus kemudian teman-teman pastikan tekan Alt untuk mengambil seleksi fontnya seperti tadi. Matikan fontnya, save visible. Saya buat layer baru. Oke, untuk 2022. Oke, saya pindahkan di sini, terus kemudian saya kasih warna. Karena warnanya seperti ini, saya mengambil bagaimana, sudah ada teman-teman, tinggal pakai aja. Ini dia, incandescent. Susah banget tulisannya ya. Oke, tinggal tarik aja. Oh ya, ini radial, saya ganti, saya skip, saya pakainya yang linear. Oke, tarik dari atas ke bawah, sesuai kebutuhan.
Tinggal di adjust lebih banyak apanya kebutuhannya. Atau mau tarik lebih tinggi juga boleh, atau begini juga boleh. Oke, sip, selesai. Kalau sudah, jangan lupa diberi stroke seperti tadi ya. Edit stroke selection, saya kasih warna mungkin 2 saja, lalu stroke warna putih pastikan stroke. Selesai. Kalau masih kurang besar, dibesarkan lagi, tapi jangan terlalu besar-besar lah, 3 cukup ya. Selesai. Ctrl Shift A. Udah selesai ya, aman ya. Terus setelah sampai di sini teman-teman, kalau kita perhatikan ini gambarnya ada balon-balon. Nah, ini gimana cara buat balon-balonnya? Saya buat satu, tinggal duplikat doang teman-teman. Saya buat satu duplikat doang. Nah, caranya buatnya bagaimana gitu ya. Ini terakhir. Ini yang terakhir. Kita bikin folder baru namanya balon. Ya, oke, balon. Jadi saya nggak ngambil. Saya bikin balon sendiri gitu ya. Oke, saya buat layer baru, terus kemudian ketik balon. Oke, saya ini nama folder, ini nama file layernya. Setiap layer nanti di dalamnya seperti apa ya. Oke, langkah pertama saya cukup menggunakan yang namanya ellipse seperti biasa, lalu saya buat lingkaran. Nah, saya buat lingkaran kurang lebih ya, pakai shift biar bulat. Oke, atau pakai ya, saya juga bisa juga. Nah, pakai shift seperti ini. Oke, setelah itu pastikan teman-teman kalau sudah seperti ini, tinggal saya ulang lagi, saya buat seleksi lingkaran. Oke. Nah, nih kalau pakai Ctrl Shift jadi gini. Ya, tentukan posisinya kira-kira seperti itu. Terus kemudian teman-teman tinggal diberi warna. Warnanya apa? Nah, ini warna bebas teman-teman. Mau pakai yang warna tadi juga boleh, yang golden juga boleh, silakan. Atau warna yang lain, yang soft golden aja juga boleh. Saya nariknya dari atas ke bawah, karena saya hanya ngambil sebagian ya, kira-kira segini aja sambil. Nah, itu dia. Seperti itu ya, tarikannya seperti itu yang saya ambil. Terus kemudian setelah sampai di sini, teman-teman tinggal diklik di sini. Ini udah jadi, saya tekan Ctrl Shift A. Lalu bagaimana caranya supaya agak sedikit melonjong? Nah, itu dia. Saya perbesar. Jadi saya melonjongkannya menggunakan yang namanya di sini ada warp. Nah, warp ini saya atur besar, lebih besar teman-teman, besar banget. Ya. Sorry, saya kecilin dulu. Oke, ya. Oke, saya tekan spacebar, saya geser ke sini, dah. Saya atur. Nah, ini dia, saya besarin. Oke, kira-kira 500 aja deh. Oke, segini ya, kira-kira tuh besar itu perbandingannya ya. Tinggal tarik di bagian ujungnya ya, tuh gitu ya. Nah, gitu ya, tinggal tarik lagi. Jadi tarik lagi, kalau kurang panjang tarik lagi, dah gitu ya. Jadi begitu cara kerjanya teman. Kalau memang kurang besar, tinggal di undo aja. Oh, saya maunya 600 gitu ya, 600 ya udah, tinggal tarik aja dari sini kemari, dari ujungnya tarik, gitu ya, tarik lagi. Nah, simple, udah gitu doang. Terus setelah itu ngapain gitu? Setelah itu baru kita buat layer baru lagi, buat cahayanya, cahaya ya. Oke, sebelum saya buat cahaya, saya sedikit buat agak di ujungnya di sini, yaitu sedikit agak seperti kayak ikatan kecil. Oke, saya buat mungkin 10 ya, 10 aja. Oke, terus kemudian saya coba besarin. Bentar. Oke, saya besarin. Terus kemudian saya tarik ke ujungnya sedikit. Kurang besar teman-teman, ternyata saya kasih kira-kira segini. Nah, gitu aja tuh ya. Terus kemudian saya menggunakan yang namanya di sini ada dodge and burn. Nah, saya pilihnya yang burn. Terus kemudian saya coba untuk pilih yaitu yang agak soft. Oke, tapi ini terlalu besar teman-teman. Saya kasih 10 aja, kecil, sedikit agak. Nah, gitu ya. Kalau saya besarin, nah kayak gini jadinya. Oke, mungkin saya kasih 5 aja. Oke, agak garis, nah gitu ya.
biarkan saja begitu. Lalu saya coba menggunakan ini lebih kecil lagi, mungkin 10, sedikit agak begini. Ini kayak diikat. Nah, gitu aja dah. Nah, dah. Oke, lalu saya kecilkan lagi. Gitu ya. Nah, kira-kira dikit gitu ya. Ini kurang ciut nih, maaf. Jadi sedikit besarin. Nah, oke, setelah itu baru teman-teman tinggal menambahkan cahaya. Cahayanya bagaimana gitu ya. Saya menggunakan yang namanya ellipse seperti biasa. Saya buat lingkaran kecil. Kira-kira di sini kecil aja. Lalu saya beri warna putih dengan tekan Ctrl koma. Terus kemudian saya tekan Ctrl Shift A. Hanya segini doang teman lingkarannya yang saya buat. Lalu teman-teman menggunakan filter blur namanya Gaussian blur. Tinggal diatur besarnya seberapa. Kira-kira sudah kebutuhan segini aja deh. Dah. Oke, lalu teman-teman menggunakan yang namanya overlay. Nah, udah mulai kan. Nah, teman-teman tinggal diatur aja. Skalanya tinggal diatur kira-kira besarnya seberapa, emang diatur gitu ya. Tapi ini saya nggak perlu, tinggal saya duplikat aja, tinggal digeser ke sini gitu ya. Duplikat lagi, geser ke sini gitu ya. Duplikat lagi, geser kemari. Itu terserah kalian. Gitu ya. Duplikat lagi, geser ke sini, kira-kira begitu. Kali geser kemari. Kalau nanti sisanya tinggal duplikat lagi terus digeser ke sini. Pengen dibesarin, wah silakan. Misalkan dibesarin bagaimana caranya, pakai skala bla bla bla. Nah, dibesarin lagi deh gini, set, pakai shift ya. Boleh, nggak masalah. Tinggal taruh di sini. Nah, boleh. Ya. Tinggal duplikat lagi, sebagainya taruh di sini. Dan lakukan dengan cara sama, jadi jangan banyak-banyak, seperlunya aja. Aduh. Oke, ini geser kemari. Selesai. Itu doang teman-teman cara buatnya. Simple, sederhana. Jadi setelah sampai di sini teman-teman tinggal melakukan proses yang namanya pengecilan menggunakan skala. Kalau memang terlalu besar, si balonnya tinggal kecilin aja. Pakai Ctrl Shift. Nah, pakai Shift ya, pakai Alt. Nah, itu dia, tinggal diatur, tempatkan di sini. Oke, kira-kira begini. Nah, itu dia. Simple, dah. Nah, saya buka balonnya satu lagi. Ada satu yang kurang balonnya, itu sedikit talinya. Itu talinya gimana? Saya menggunakan namanya rectangle. Saya coba perbesar bagian di sini balonnya. Terus kemudian saya coba untuk tarik dari sini ke bawah. Kira-kira segini aja. Kecil gitu ya. Terus menggunakan warna yang sama, tarik dari sini kemari. Gitu ya. Belum ada warnanya. Oke, sebentar. Oh, sorry, saya buat layar baru. Saya buat layar baru buat namanya. Saya belum ngasih layar baru, teman-teman. Jadi saya harus memberi tali. Nah, baru ketika dikasih warna baru bisa nih. Tadi nggak bisa karena di warna depannya. Oke, saya buat lurus. Dah. Simple. Ya, kalau mau lebih tipis lagi tipisin aja, gitu aja udah selesai, nggak usah pusing-pusing. Nah, setelah sampai di sini teman-teman tinggal duplikat sesuai kebutuhan. Oh, saya duplikat lagi, duplikat layer, saya tempatkan di sini. Sorry, maaf. Oke, balon kopi. Nah ya, jadi teman-teman tinggal digeser menggunakan move. Nah, ini saya hapus dulu nih, salah ngapus nih teman-teman. Oke, saya buka dulu. Pastikan tidak ada yang terpilih ya teman-teman. Sudah masuk semua. Dan pastikan sudah dipastikan ini ada. Nah, itu dia. Lalu teman-teman tinggal diklik kanan duplicate layer. Nah, setelah duplicate layer teman-teman tinggal mencoba untuk menggunakan move ya. Pilihnya adalah move to active layer. Nah, jadi ketika saya seleksi layarnya aktif
Nah, itu dia, tinggal dipindah aja sesuai kebutuhan. Mau taruh di sini, saya duplicate layer lagi, saya taruh di sini, saya duplicate lagi, saya taruh di sini, itu bebas teman-teman. Taruh di sini juga boleh, taruh di sini juga boleh. Silakan. Nah, gitu ya. Lalu bagaimana cara gantinya? Ganti warnanya gampang teman-teman, tinggal diklik layer yang mana yang kalian mau. Oke, dibuka, terus klik balonnya. Oke, terus kemudian teman-teman tinggal pilih ke color, pilihnya adalah Hue Saturation. Nah, di saturation inilah kalian rubah warnanya. Kalau misalkan temanya 2002 itu kan kalau nggak salah macan air deh, ya macan air itu. Mungkin agak sedikit warnanya emas sama silver. Di saturation saya rubah menjadi 0, jadi silver. Nah, itu dia teman-teman kayak gini nih. Nah, itu ya. Oke, jadi warnanya dihilangkan silver. Oke. Terus kemudian mungkin yang lain juga sama, yang mana tinggal dirubah aja ya. Saya kebutuhan, saya maunya yang ini. Oke, saya buka, klik di sini, sama lakukan color, terus kemudian pilihnya use saturation, rubah warnanya. Kalau teman-teman kepengen memberi warna yang lain boleh, misalkan saya kepengen warnanya agak sedikit beda gitu kan agak warnanya agak merah kayak gini, boleh nggak? Boleh, itu terserah kalian, bebas. Warna biru, warna kuning, merah, itu tergantung kalian ya. Nggak diatur, pastikan saturation dimainkan. Kalau makin tajam berarti makin kuat warnanya. Saya maunya balonnya ada merahnya, boleh, silakan. Oke teman-teman, terus kemudian untuk foto juga sama. Untuk fotonya teman-teman tinggal klik di bagian fotonya, dibuka, klik di fotonya, lalu di color correction, exposure-nya diatur terang gelapnya, kira-kira mau lebih terang atau lebih gelap, nah gitu ya, atau lebih gitu ya, tergantung kebutuhan. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan bagaimana cara membuat Paybon untuk nanti membuat kartu ya media sosial untuk 2022 ya. Saya berharap materi bermanfaat dan berguna. Teman-teman silahkan berkreasi bagaimana caranya ketika kita ingin membuat desain, harus bagaimana kurang lebih. Sekian, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya mengenai desain dan animasi. Sampai jumpa di sesi berikutnya.